Mari jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Kita akan buka ibadah ini dengan doa. Biar Tuhan yang beracara hari ini, Tuhan yang ambil alih segenap hidup kita. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kesehatan yang Kau berikan bagi kami. Bapa, kami datang kepadamu sore hari ini di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami berterima kasih buat segala berkat Tuhan sepanjang minggu. Engkau sudah menolong kami. Engkau berikan kami kesehatan, kekuatan sehingga kami ada sore hari ini. Satu tujuan kami, satu motivasi kami menyenangkan hati Tuhan. Sebab kami sudah banyak mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kesempatan kami akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Dalam pujian kami, dalam penyembahan kami, biarlah setiap nyanyian kami menyukakan hati Tuhan. Biarlah setiap tepuk tangan kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap tarian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah setiap permainan alat musik kami menyenangkan hati Tuhan. Dan apa yang kami kerjakan hari ini Tuhan yang dipermuliakan. Sebabnya ambil alih ibadah ini Tuhan dari awal sampai selesai. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang kuasai hati pikiran kami, supaya benar-benar kami beri yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kami ada untuk menyenangkan Tuhan hari ini. Kami ada untuk meninggikan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Roh Kudus, kami berikan sebebas-bebasnya Engkau yang berkarya hari ini. Kami percaya Tuhan, yang sudah mengurapi setiap pelayan altar, Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Dan Kau berfirman bagi kami hari ini. Bahkan seluruh jemaat Tuhan yang hadir hari ini, benar-benar Tuhan ada satu kesatuan hati untuk kami meninggikan Tuhan. Kami berdoa buat jemaat yang lain yang masih dalam perjalanan. Kami percaya Tuhan tibakan di tempat ini dengan selamat. Damai sejahtera Tuhan melingkupi setiap kami. Dan kami sama-sama boleh memuji, meninggikan Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah ini dari awal sampai selesai. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah ini. Haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Jemaat Tuhan silakan duduk. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini satu tujuan kita. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, amin. Yang setuju lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Yes. Saya percaya kita sudah banyak mengalami pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita yang kasih. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Katakan dengan penuh iman kepada Tuhan. Semua yang ku alami bersama-Mu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis jemaat sendiri di hadapan Tuhan, katakan kami ada karena berkat Tuhan. Ku ada. Mari bangun penyembahan yang indah di hadapan Tuhan. Yesus yang luar biasa hari ini yang kita sembah. Semua yang kami alami berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Oh Tuhan, sehabis. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Mari nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Setiap pujian kami menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau yang ada bersama kami hari ini.
hidupku selama ini. Katakan dengan iman, Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena terima kasih buat kebaikan Tuhan. Semua yang ku alami, semua yang katakan dengan iman, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Jemaat Tuhan, naikkan dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Hati yang melimpah dengan sukacita hari ini. Tuhan, sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan, menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk setiap kasih setiamu Tuhan, yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik. Naikkan ucapan syukurmu bagiku. Semua yang ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Lagi katakan dengan iman, ku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh indah kasih-Mu, kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis lagi mengucap syukur buat Tuhan. Ku ada hari. Mari angkat tanganmu sama-sama dengan iman. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Tuhan, semua yang ku alami bersamamu, ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Katakan dengan iman berhadapan Tuhan. Sehabis. Naikkan jemaat Tuhan di hadapan Tuhan. Kalau kita ada hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Kalau kita mengingat pertolongan-pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa, kita hanya berkata terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kasih-Mu Tuhan. Jemaat yang sudah mengalami pertolongan Tuhan, angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Engkau nyanyikan dengan iman, dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Ku ada hari ini. Thank you Jesus. Mari jemaat Tuhan angkat hidupmu di hadapan Tuhan. Semua yang Yesus Tuhan, kami lewati bersama Tuhan. Indahnya Yesus Tuhan seperti pelangi. Kebaikan-kebaikan yang begitu luar biasa. Jemaat lebih lagi, ku ada hari ini karena berkat Tuhan. Ku ada. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Thank you Jesus. Apa yang kami alami semua berkat-Mu Tuhan.
Sungguh indah kasih-Mu, seperti pelangi sehabis hujan. Nikmati kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita hari ini di hadapan Tuhan. Angkat hatimu di hadapan Tuhan hari ini. Kalau kita boleh ada kebaikan-kebaikan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu sore hari ini di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Sebab kami ada karena kebaikan Tuhan. Sebab kami ada karena kebaikan Tuhan. Pertolongan-Mu heran. Oh Tuhan. Bapak Ibu jemaat, naikkan penyembahan-Mu di hadapan Tuhan. Arahkan hatimu, arahkan hidupmu hanya kepada Yesus yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Dia Yesus yang layak. Oh Tuhan. Setiap kita mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jesus, Jesus, Jesus. Mari naikkan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Oh, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Terima kasih buat berkat-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat pertolongan-Mu, buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Jemaat saja di hadapan Tuhan sama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau yang menyediakan apa yang kami perlukan hari ini. Sebab kami punya Tuhan yang setia. Jesus. Apa? Lagi jemaat Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan hari ini. Oh, Kau tunjukkan. Imani kebaikan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Dia Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Katakan dengan iman di hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Mari jemaat Tuhan berdiri bersama-sama dalam hadirat Tuhan. Oh, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku. Dengan iman kata
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Mari sama angkat kedua tanganmu lebih lagi di hadapan Tuhan. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus, yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang selamanya dan selamanya. Oh, kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, entah kau setia. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kita punya Tuhan yang setia, amin. Katakan kiri kananmu, mari bersukacita hari ini karena kasih Tuhan. Kasih tangan boleh, kasih tos boleh. Ya, penuh sukacita saudara-saudara ya. Haleluya. Siap menari bagi Tuhan, yang siap menari bagi Tuhan lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Berikan tepuk tangan di atas. Mari sama-sama ya. Anak-anak muda angkat tanganmu. Na 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 na, hey, na 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 na, hey, na na na, na na na, sama-sama, hey, na 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 na, hey, na 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 na, ha, haleluya, ku memujimu, amin, 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 karena kasihmu tak berkesudahan, yes. Biar yang bernafas memuji Sang Raja di atas gunung. Angkat tanganmu sama-sama. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang kau beri. Lompat sama-sama. Melompat bagimu, sebab rahmatmu. Lambaikan tangan sama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, asik, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya, ya. Ikuti gerakan Tuhan sama-sama. Na 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 na, hey, na na, hey, ha, na 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 na, hey, na 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 na. Nah, semuanya, ya, haleluya, ku memujimu, amin. Karena kasihmu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Tuhan, amin. Di atas gunung, angkat tangan sama-sama. Tanganku syukuri kebaikan Tuhan, kakiku melompat, haleluya, sebab rahmatmu. Lambaikan tangan sama-sama, sama-sama. Bersyukurlah, yeay, sebab Ia baik, amin, sebab Ia baik untuk selamanya, kasih setianya. Sama-sama. Na 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 na, hey, na na na, hey, na na na, na 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 na, hey, hey, putar, saya melihat wajah-wajah
penuh sukacita itu luar biasa. Wajahnya bersinar penuh kemuliaan Tuhan. Coba ya, sama-sama ini. Na 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 na. Nah, anak-anak muda kan, hey gitu ya, 2, 3. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Tangannya lagi, lebih keras. Sama-sama. Lagi. Na 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 na. Hey, tangannya. Hey. Lagi. Na 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 na. Hey. Na semuanya. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu. Amin, haleluya. Biar yang bernafas memuji Sang Raja. Sama-sama di atas gunung. Angkat tanganmu. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri. Lompat sama-sama, melompat bagimu, sebab rahmat-Mu. Bisa lambaikan tangan, bersyukurlah, bersyukurlah. Yes, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya kasih setianya. Anak-anak muda semua cepat bersyukur. Sebab Tuhan baik, sebab Dia baik, bahwasanya, amin, kasih setianya, kasih lebih bersyukurlah. Lagi ya, ya, bahwasanya kasih setianya. Biar dalam saja, sama-sama yuk, angkat tanganku sama-sama bersyukurlah. Sebab Tuhan baik, bahwasanya, lebih dahsyat anak muda. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi ya, sama-sama tangannya. Na 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 na, anak muda. Hey, hey. Sorak-sorai bagi Tuhan. Siap menari bagi Tuhan. Bisa dong tangannya bina anak muda. Sama-sama ya, 2. Angkat. Kita mau menari bagi Tuhan hari ini, enak. Pakai gendang sama-sama ya. Asik. Coba. Lagi. Lagi. Amin. Ya. Semuanya dengan iman. Kau satu penuh kasih, 2 penuh hikmat, 3 penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka. Dia Tuhan yang setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa. Tuhan yang buat kita bahagia. Sama-sama. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bersamamu. Sama-sama kanan kiri ya, kanan kiri ke depan. Mari semua menari. Musik memuji Tuhan. Sama-sama. Mana?
nama Tuhan hari ini. Asik. Kau setia dan selalu bersama. Tuhan yang buat kita. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia. Yesus kaulah selalu hadir. Hatiku bergembira bersamamu, semuanya sama-sama ya. Kanan kiri ke depan, mari semua menari bergembira, sukacitaku dalam. Lagi Yesus kau sahabat, Yesus kaulah selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersama. Kanan kiri sama-sama ya. Kanan kiri ke depan, mari semua asik menari bergembira. Jemaat, saya mau lihat sama-sama. Sama-sama dia, sama-sama. Yesus kaulah, goyang yuk. Selalu hadir, asik. Matiku sukacita karena Yesus. Sama-sama yuk, kanan kiri. Kanan ke depan, mari asik menari. Lagi ya, lagi ya. Kita joget sama-sama. Kita bersukacita di hadapan Tuhan. Yesus sahabat kita sama-sama. Kanan kiri yuk, sama-sama. Yesus kaulah sahabat selalu. Amin. Hatiku bersamamu Yesusku. Kanan putar sekarang. Mari semua asik menari bergembira, sukacitaku dalam. Lagi Yesus kaulah sahabat selalu hadir. Asik. Hatiku bergembira bersamamu Yesus. Sama-sama ya. Kanan kiri ke depan, mari. Hati sukacitaku dalam Kristus. Lagi sama-sama. Sukacitaku, sukacitaku dalam. Lagi-lagi sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Luar biasa. Sukacita Bapak Ibu Saudara, sukacita teman-teman semua luar biasa. Sekali lagi kita katakan Tuhan kita dahsyat. 2, 3. Tuhan kita hebat. Kasih tos kiri kananmu, katakan dia Tuhan yang besar. Haleluya. Sama-sama. Angkat tanganmu yuk. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia. Amin. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia. Lambaikan tangan sama-sama. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah, dia batu keselamatan, puji dah Tuhan Raja Maha Besar. Lagi dengan iman sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah dia. Amin.
Tuhan Raja Maha Besar. Yes. Mari datang menyembah Dia. Amin. Sama-sama ya. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Lambaikan tangan. Dengan Dia batu keselamatan. Puji Dia. Lagi ya. Tuhan pencipta semuanya. Katakan sama-sama. Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka menarilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia, Raja Maha Besar. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Oh, Tuhan Raja Maha Besar. Tepuk tangan sama-sama. Sebab Dia Tuhan yang ajaib, tak terbanding, tak terbatas kuasa Tuhan. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Katakan, Kau Raja atasku. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Here we go, sama-sama. 1, 2, 3, go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Memerintah selamanya. Semuanya katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Lebih dahsyat semuanya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Dia Tuhan yang megah bagiku. Oh, segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Kau Raja atasku. Hanya Kau Tuhan. Ya, Kau yang layak ditinggikan. Siap loncat bagi Tuhan. Semuanya sama-sama. Here we go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Amin. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa. Memerintah. Katakan Yesus, Yesus Kaulah. Dia Raja mulia, Raja mulia. Sekali lagi sama-sama katakan, Raja mulia.
Yesus luar biasa. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Saya percaya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan satu-satunya pengharapan kita. Kalau kita boleh ada, ini semua karena kebaikan Tuhan. Engkau katakan dalam hatimu hari ini, sampai detik ini, kalau saya ada, itu semua karena Tuhan. Sampai detik ini, kalau saya boleh hidup, ini karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu yang tahu pujian ini, bersama-sama dengan iman engkau angkat pujian ini. Saya merasakan kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa dihitung dengan waktu. Selalu, selalu, dan selalu. Engkau resapi, engkau imani pujian ini. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan kami, satu-satunya. Jemaat Tuhan dengan suara yang luar biasa Tuhan. Sampai detik ini Dia satu-satunya pengharapan, satu-satunya. Lebih lagi yuk jemaat, sampai detik ini dengan iman. Sampai detik ini, terima kasih Tuhan. Oh Tuhan Yesus, penyertaan-Mu bagi kami sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan kami yang tidak pernah meninggalkan kami, satu-satunya pengharapan. Oh Tuhan, dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Dengan iman, sampai detik ini ku melihat sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Dunia banyak dengan berubah, tidak menentu hidup kita, tapi Tuhan luar biasa. Dunia berubah, namun kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Mari cepat kita berdiri bersama-sama. Detik ini ku melihat dengan iman penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku.
Sampai detik ini. Ini iman kami Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu setia bagi kami. Sampai selamanya. Dia satu-satunya pengharapan kita. Mari jemaat sambil berserah kepada Tuhan sama-sama dengan iman. Sampai detik ini. Kau rasakan kebaikan Tuhan hari ini. Sampai detik ini kasih Tuhan luar biasa. Bahkan ketika firman disampaikan, Dia satu-satunya pengharapan kita. Yes Tuhan. Lagi jemaat Tuhan. Oh, sampai detik ini. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya pengharapan kami. Lagi jemaat tapi dahsyat. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sampai selamanya. Satu-satunya pengharap. Mari jemaat angkat kedua tanganmu lebih sungguh-sungguh lagi di hadapan Tuhan. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Satu-satunya pengharap lagi. Oh, sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Haleluya. 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 Inilah pujian dan penyembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kami percaya semua menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami mau mendengar firman-Mu. Berfirmanlah buat kami semua. Kami membuka hati untuk firman-Mu pada sore hari ini Tuhan. Berbicaralah, tegurlah, nasihatilah kami, supaya kami diubahkan dengan firman-Mu dan kami diberkati dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan buat kami hamba-Mu dan juga buat kami semua, supaya kami mendapatkan sesuatu yang besar dan ajaib lewat firman Tuhan sore hari ini. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk.
Haleluya. Haleluya. Ini mayoritas kalangan pemuda. Coba dengar suaranya, haleluya. Puji Tuhan. Saya merasa sepertinya di arena youth camp sore hari ini ya. Luar biasa, energik, semangat. Saya kalah dengan ibu-ibu yang ada di sini. Gerakannya luar biasa, semangat. Ya, puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Gembala yang telah mempercayakan saya untuk bisa berbagi berkat firman Tuhan pada sore hari ini. Tak kenal maka tak sayang, biar kenal supaya saya bisa datang lagi di sini. Nama saya Pendeta Ferry. Saya malu mau menyebut nama saya belakang, saudara. Karena saya ini orang Manado tapi kulit hitam dan rasanya tidak cocok jadi orang Manado. Meskipun saya punya farm Manado. Ada orang Manado di sini? Selain Pak Meki mas ya. Nah ini deh. Kalau kalian tahu farm saya, masa dia begitu? Katanya begitu. Ya, farm saya Ferry Marentek. Tuh kan, tidak percaya kan? Oh, tidak percaya dia. Ya, karena papa saya orang Manado asli dari Tumpaan, tapi mama saya orang Jawa, asli orang Jawa. Sayangnya saya lahir di Jawa, di Kediri, dan saya ngikut kulitnya mama saya, hitam, tapi manis bukan? Ya, terima kasih sekali lagi. Saya tinggal kalau dari Pare ini mengarah ke Simpang 5 Gumul, itu masuk dulu ada tulisan, kalau sudah ke arah Simpang 5 Gumul itu ada tulisan sate emprit. Tapi sekarang sudah tutup karena emprit sudah habis. Saya perhatikan rumah saya kok enggak ada burung-burung kecil-kecil ya sekarang. Ternyata dibuat sate. Karena dulu ada tulisan sate emprit. Ya, kira masuk di situ. Saya melayani di daerah Wonojoyo namanya. Ya, baik. Sekali lagi terima kasih dan ini saya pertama kali bisa melayani di tempat ini. Saya pertama kali melayani di sini tapi diberi tema yang cukup berat oleh Bapak Gembala. Saya harus merenung dengan luar biasa karena temanya sore ini adalah no turning back, no turning back. Jangan pernah untuk berputar arah. Saya merenungkan kenapa saya tidak dikasih tema-tema yang agak ringan-ringan saja lah, mungkin tentang berkat dan segala macam. Tapi saya diberi tema tentang no turning back. Saya ingin membaca dalam surat Filipi pasal yang ke-3, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Langsung saja mari sama-sama kita membaca ayat itu. No turning back. Maaf, lidah orang Jawa kulino mangan segompok jadi susah. Nasi jagung jadi susah untuk berbahasa Inggris. Filipi pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayat 14. Saya akan baca itu. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ayat ini merupakan sebuah komitmen dari Paulus setelah dia memutuskan untuk dia melayani Tuhan. Bahkan setelah dia dijamah lalu kemudian dia diubahkan lewat peristiwa perjumpaan antara Saulus pada saat itu dan kemudian menjadi Paulus. Perjumpaan antara Saulus dengan Tuhan. Yang tadinya dia adalah seorang pembenci, penganiaya, orang yang menghancurkan para pengikut, para rasul,
orang-orang yang berusaha untuk memberitakan Injil. Dia adalah orang yang tampil di depan untuk menghancurkan semuanya. Dan bahkan Saulus adalah orang yang memprovokasi untuk membunuh mereka. Sehingga Paulus adalah tokoh utama penghambat pemberitaan Injil. Tapi setelah ada perjumpaan dengan Tuhan, maka hidupnya dia merasa bahwa dia harus, yang tadinya pembenci, sekarang dia harus memberitakan kabar firman Tuhan, kabar Injil. Nah, ayat ini sekali lagi merupakan sebuah komitmen. Apa yang dilakukan oleh Paulus saat ini? Komitmen yang dia lakukan adalah dia melupakan. Sekalipun dia punya masa lalu, dan itu dikatakan nanti kita akan lihat di sana. Itu merupakan sebuah kebanggaan yang patut diapresiasi buat dia, dan itu merupakan sebuah prestasi pada saat itu bagi Paulus. Tetapi setelah dia berjumpa dengan Tuhan, dia melupakan semuanya, dia tinggalkan semuanya itu, dan sekarang komitmen itu dia lakukan untuk fokus kepada panggilan sorgawi. Nah, dari kalimat tema yang diberikan oleh saya, no turning back, adalah dia memiliki sebuah komitmen yang sangat kuat untuk tidak lagi kembali kepada kehidupan yang lama. Dia melupakan yang telah lalu. Dia melupakan apapun yang ada di belakangnya, yang telah dia lakukan selama ini, yang tadinya merupakan sebuah keuntungan bagiku, tapi sekarang dia lupakan. Lalu fokus dengan satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Untuk melupakan apa yang telah lalu itu tidak mudah, membutuhkan sebuah komitmen dan perjuangan, usaha, tekad yang sangat kuat. Saya tentu meyakini dan percaya bahwa tema ini tidak diberikan kepada saya atau saya sampaikan pada sore hari ini tidak begitu saja. Pasti ada perenungan yang luar biasa, dan khusus ya tidak kebetulan sore hari ini saya berbicara kepada mayoritas kepada kaum muda. Ya, kepada kaum muda. Nanti saya akan masuk ke sana. Ada hal yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita semua, khususnya kepada orang-orang muda. Kenapa? Saya melihat, tentu apa yang saya lihat itu membuat saya sedih, membuat saya kecewa, membuat saya bertanya-tanya, kenapa orang-orang muda begitu mudahnya untuk turning back, untuk kembali kepada kehidupan yang lama. Nanti saya akan mau tekankan pada bagian ini. Dan ini merupakan sebuah warning buat kita semua. Awas, kalau kita sudah percaya kepada Kristus dan kita sudah diselamatkan dan ditebus dengan darah Yesus, jangan pernah sekali-kali dan jangan pernah memiliki niat untuk kembali kepada kehidupan yang lama kita. Mari kita mau belajar sama seperti Paulus. Dia telah melupakan. Melupakan ini merupakan apa ya? Sebuah tindakan yang banyak dan sangat luas pengertiannya. Dia bisa tinggalkan semuanya itu, dia bisa selesaikan dan sudah dilupakan benar-benar, tidak pernah ingat-ingat lagi. Dan itu disampaikan oleh Paulus. Saya teringat dengan sebuah peristiwa di Injil Yohanes, yaitu di Yohanes pasal 8. Ada seorang perempuan yang berzina dan kemudian dia ketahuan. Apa yang terjadi dengan perempuan yang berzina itu? Karena dia ketahuan berzina, maka dia harus dihukum dengan rajam, dilempar dengan batu. Sudah siap dengan batu masing-masing di tangannya.
Ada juga yang sudah siap dengan batako. Ya, pokoknya siap kalau sudah diperintah dikode maka dia siap untuk melempar perempuan itu. Lalu Yesus berkata, barang siapa yang tidak pernah melakukan dosa, baiklah dia melempar yang pertama kali. Ternyata dari antara mereka semua tidak ada satupun yang melempar batu itu. Lalu apa yang Yesus sampaikan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Amin. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mengampuni kita semua dengan darah yang mahal. Amin. Tuhan sudah menebus kita dari dosa dan pelanggaran kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Tapi ingat, Alkitab berkata, jangan berbuat dosa lagi. Tapi celakanya adalah kebanyakan dari antara kita semua yang kembali kepada kehidupan yang lama. Dia menengok ke belakang, dia menoleh ke belakang. Dia tidak benar-benar melupakan kehidupan yang lamanya. Dia masih terus ingat dengan apa yang dia lakukan. Mungkin bersyukur kalau cuman masih ingat ya, menjadi sebuah pengalaman. Aku dulu begini, aku dulu orang yang paling jahat. Tapi kalau dia sudah kembali lagi kepada kehidupan yang lama, ini celaka saudara-saudara semua. Sehingga ayat ini memberikan sebuah warning buat kita semua. Awas, harus hati-hati. Jangan sampai kembali kepada kehidupan yang lama. Dari pengalaman Paulus ini, yang pertama adalah mengapa Paulus memiliki komitmen untuk melupakan yang telah lalu. Dia menanggalkan, melupakan dan melepaskan semuanya. Apa yang dahulu merupakan kebanggaan dan keuntungan itu. Tapi dia semua telah lupakan itu. Hanya satu saja jawabannya. Mengapa Paulus bisa memiliki sebuah komitmen untuk melupakan semuanya? Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Coba lihat di sana. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Yang pertama, mengapa Paulus memiliki komitmen? Karena dia memiliki pengenalan secara pribadi dengan Tuhan. Saya ingin tekankan pada bagian ini, Bapak Ibu. Orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia pasti akan tinggalkan dosa. Sekali lagi, orang yang mengenal Tuhan secara pribadi, dia pasti akan tinggalkan dosa. Dan itu dilakukan oleh Paulus. Mengapa dia berkomitmen dan dia bisa melakukan semuanya itu? Karena dia memiliki sebuah pengalaman pribadi antara dia dengan Tuhan. Yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Kenapa? Karena pengenalan akan Kristus. Dia tidak tahu siapa Kristus yang dahulunya siapa. Yang penting saya menganiaya jemaat Tuhan. Saya tidak tahu siapa orang Kristen. Saya tidak tahu siapa rasul-rasul. Saya tidak tahu siapa pemberita-pemberita Injil. Yang penting mereka harus saya bunuh pada saat itu. Tapi semuanya menjadi berubah ketika dia mengenal Yesus secara pribadi. Dan saya mau katakan kepada kita semua,
Orang yang mengenal Tuhan, dia pasti akan tinggalkan dosa. Kenapa saya mau sampaikan ini? Karena banyak orang yang mengaku mengenal Kristus. Sekali lagi, karena banyak orang yang mengaku mengenal Kristus, tapi tidak dengan perbuatannya. Khususnya kepada orang-orang muda. Mulut yang diucapkan berkata, saya mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu dilakukan menjadi sebuah aktivitas gerejawi, aktivitas rohani, melayani Tuhan di gereja, setia datang beribadah, seolah-olah dia menjadi orang yang mengenal Kristus secara pribadi. Tapi tidak dengan perbuatannya. Dan itu tertulis dalam surat Titus. Mari kita lihat di sana. Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Surat Titus pasal 1 ayat yang ke-16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Mereka mengaku mengenal Allah, tapi dengan perbuatan mereka menyangkal Allah. Mereka menyangkal Tuhan. Dan ini banyak dilakukan oleh orang-orang muda. Saya tidak menjustifikasi kepada orang-orang muda ya, karena tentu bisa saja dilakukan oleh siapapun. Tapi karena sore hari ini banyak orang-orang muda, maka saya fokus kepada orang-orang muda. Saya pun orang muda, walaupun saya masih ubanan, jiwa saya masih muda. Ya. Dan saya mau concern pada bagian itu. Mereka mengaku ada di gereja, mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu diucapkan, nangis-nangis berada di gereja, saya kenal Tuhan secara pribadi. Tapi dengan perbuatan yang mereka lakukan sebenarnya mereka menyangkal tentang Tuhan. Mereka keji, mereka durhaka. Bahkan mereka melayani Tuhan ada di gereja. Tapi tidak dengan perbuatan mereka. Mereka menyembah Tuhan. Mereka hafal puji-pujian. Mereka dengar firman Tuhan. Tapi tidak dengan perbuatan mereka. Saya masih banyak menjumpai. Sekali lagi, saya masih banyak menjumpai para pelayan-pelayan yang ada di gereja. Hari Minggu melayani di gereja, tapi setelah keluar dari gereja masih berbuat dosa yang orang gereja tidak tahu. Ini warning buat kita semua. Makanya tema ini jujur aja, buat saya memang berat, tapi saya harus sampaikan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kembali kepada dosa. Jangan pernah untuk berpikir kembali kepada masa lalu, kepada kehidupan yang lama. Mari kita fokus satu tujuan, yaitu panggilan sorgawi. Karena suatu saat kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi awas, ini bisa saja terjadi kepada orang-orang muda. Juga kepada siapapun, terlebih kepada hamba-hamba Tuhan. Oleh sebab itu, Paulus memiliki sebuah komitmen yang sangat kuat. Dia benar-benar menjadi orang yang mengenal Tuhan secara pribadi. Dan itu ditunjukkan lewat perbuatan yang dia lakukan setiap hari. Dengan cara apa? Dia terus memberitakan firman Tuhan. Dia terus menyampaikan kabar Injil kepada siapapun juga yang mau mendengar kepada dia. Dan membangun jemaat. Menyelamatkan orang-orang dari kegelapan kepada terang. Tidak hanya di mulut saja dia mengenal, tapi benar-benar dilakukan setiap hari. Mari kita mau belajar pada bagian ini. Dan kita mau lakukan pada bagian ini.
Sekali lagi, tidak hanya kita mau melakukan pada bagian ini, tapi kita mau belajar untuk komitmen. Dan kita mau lakukan, Tuhan, saya mau mengenal Tuhan secara pribadi. Dengan cara apa? Tanggalkan dosamu. Lepaskan dosamu. Lupakan semua dosamu. Ya. Yang kedua, berikutnya. Bagaimana supaya Paulus tetap berada dalam komitmen untuk melupakan dan fokus kepada panggilan sorgawi itu. Satu saja, yaitu dengan bertahan dari apapun juga yang mungkin bisa menggoda, menjatuhkan pengalaman-pengalaman yang dimiliki oleh Paulus. Dia mau berusaha untuk tetap bertahan. Ya, ini saya senang pada bagian ini. Banyak orang-orang muda yang tidak punya daya tahan. Orang Jawa bilang menjadi jemaat yang ringkih. Tahu ringkih? Yang di luar Jawa, mohon maaf ya, terjemahan ada di bawah ini. Ringkih itu rapuh. Banyak orang-orang muda yang mudah hancur. Kenapa? Karena tidak punya daya tahan. Sehingga selalu kami buat acara youth camp itu selalu unbreakable, unshakable, powerful. Harus memiliki endurance, punya daya tahan. Dan ini yang selalu kami tekankan. Orang-orang muda harus mampu untuk bertahan. Kenapa? Begitu banyak serangan yang terjadi hari-hari ini. Untuk bisa komitmen. Melupakan semua yang telah lalu. Dan fokus kepada panggilan sorgawi. Maka yang harus kita lakukan sekarang adalah. Kita harus belajar untuk bertahan. Apapun yang terjadi. Mari kita mau katakan. Sekali Yesus. Sekali lagi, sekali Yesus. Amin. Harus bertahan. Tidak hanya kita ucapkan. Tapi itu butuh perjuangan yang sangat kuat. Banyak slogan-slogan seperti itu. Tapi begitu gampangnya kita mudah hancur, runtuh. Gara-gara si mas ganteng dan mbak cantik datang. Weh, gak usah ke gereja lah. Ayolah, ada konser, lihat konser. Gak usah ke gereja lah, ayo. Punya mobil baru ini loh, ayo. Gak usah ke gereja lah. Dirayu sedikit, hancur, runtuh iman kita. Saya teringat dengan yang disampaikan oleh Paulus dalam surat Galatia. Coba saudara lihat ya. Galatia pasal yang ke-3. Galatia pasal yang ke-3. Ayat yang ke-1. Surat Galatia pasal yang ke-3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Apa yang terjadi dengan orang-orang Galatia ini? Paulus telah membekali mereka dengan firman Tuhan. Memberikan pelajaran, pengajaran tentang firman Tuhan. Tapi ternyata mereka terpesona oleh pengajaran yang lain. Oleh hal-hal yang lain yang merusak, meruntuhkan iman mereka. Orang kalau terpesona, kira-kira begini ya. Ini laki-laki ini ya, cowok. Kira-kira kalau terpesona, ya, orang kalau terpesona kira-kira begitu. Ngeces. Orang Galatia
terpesona oleh pengajaran yang lain. Dan itu ditegaskan di ayat yang pasal 1, Galatia pasal 1. Coba lihat di sana. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Galatia pasal 1 ayat yang ke-6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain yang sebenarnya itu bukan Injil. Nah, memang dalam sebuah ucapan yang dilakukan, dia berkata, aku mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mau percaya kepada Yesus. Saya mau tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Tapi dalam perjalanannya, orang-orang Galatia terpesona oleh yang lain. Sama seperti cowok yang terpesona. Ngowoh, ngeces. Terpesona oleh cowok ganteng. Bawa mobil. Terpesona oleh cewek yang cantik. Jangan sampai cewek terpesona dengan cewek loh ya. Gawat itu. Terpesona oleh hal-hal yang lain. Nah, iblis selalu berusaha untuk, kita sudah punya komitmen. Ya, saya mau melupakan dengan hal yang baru. Hal yang sudah lalu saya mau lupakan sekarang. Saya mau fokus kepada satu tujuan. Tapi tidak dengan iblis. Dia akan berusaha untuk menarik kita semua supaya kita kembali kepada hal yang jahat. Sehingga caranya adalah kita harus terpesona. Paulus telah melakukan itu. Dia tidak pernah punya kemauan, keinginan untuk kembali. Penderitaan apapun dia lakukan. Kesusahan seberat sehebat apapun dia lakukan. Dia tidak pernah memiliki niat untuk kembali, lebih baik saya kembali lagi menjadi orang Farisi dan ahli Taurat yang lebih menyenangkan secara daging. Tapi dia tetap lakukan, memberitakan Injil walaupun dalam kondisi susah, menderita dan penuh perjuangan. Sehingga dia berkata, sebelum dia meninggal, dia berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan aku telah memelihara iman. Untuk memelihara iman itu kan tidak gampang. Butuh perjuangan, butuh sebuah komitmen yang sangat-sangat kuat supaya imannya terus terpelihara dan dia terus berada dalam kondisi melayani Tuhan. Buat kita pun, kalau Tuhan sudah tebus kita semua, jangan pernah sekali-sekali, jangan pernah sekalipun untuk memiliki niat kembali kepada kehidupan yang lama. Surat Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya agar jangan lagi, perhatikan, jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Jangan lagi kita menghambakan diri kepada dosa. Kalau menghambakan diri artinya kita kembali kepada kehidupan yang lama. Tapi ayat ini mengingatkan buat kita semua. Jangan lagi menghambakan diri. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Stop. Hentikan sekarang. Kalau mungkin sudah mulai ada niatan-niatan untuk kembali. Hentikan.
Jangan pernah menoleh ke belakang. Ya, pelayan-pelayan Tuhan harus ingat ini. Melayani dengan kesucian dan kekudusan. Amin. Jangan hanya di gereja menunjukkan seolah kalian melayani, tapi di luar kita menjadi hamba dosa. Siapapun kita semua harus hati-hati, concern dengan ini. Jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Karena memang begitu banyak orang-orang yang, saya tidak bisa ucapkan dengan kata-kata, saya hanya prihatin kadang-kadang melihat siapapun yang dulu saya lihat mereka begitu aktif melayani, begitu aktif. Saya selalu sampaikan ini Bapak Ibu. Ini sebagai cerita saja ya. Waktu saya kecil, ada guru sekolah minggu saja, 2 guru sekolah minggu mengajarkan kepada saya, hai anak-anak, kalian harus jadi anak Tuhan yang baik. Guru sekolah minggu pertama, kalian harus jadi anak Tuhan yang baik. Suatu saat kata dewasa, kalian tetap menjadi anak Tuhan, melayani Tuhan dan terus berada di gereja. Itu didoktrin kami selama kami ikut sekolah minggu, ditekankan pada bagian itu. Kalian tetap harus jadi anak-anak Tuhan yang setia, yang rajin di gereja sampai dewasa kelak. Kalian harus berada di gereja. Guru selama kedua juga sama begitu. Kalian harus jadi anak Tuhan yang rajin, yang setia. Jangan tinggalkan Tuhan. Guru sekolah minggu saya yang kedua. Ternyata guru sekolah minggu saya yang pertama dan kedua ini, ketika saya mulai beranjak remaja, tinggalkan Tuhan di gondol wewe gombel. Padahal dulu menekankan kepada kami dan itu tertancap sampai sekarang. Dan tidak pernah lupa pengajaran mereka kepada kami. Tapi ternyata mereka sendiri yang akhirnya tidak bertahan dalam Tuhan. Dia terpesona oleh hal yang lain. Mari semua kita mau belajar lakukan ini. Sebagai ayat yang terakhir. 2 ayat terakhir. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang ke-20. 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20. Ayo baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya. Dulu tubuh kita dipakai untuk menjadi hamba dosa, hamba kejahatan. Kita tunduk kepada dosa. Tubuh kita ini dulu takluk kepada dosa. Tapi sekarang tubuh kita ini adalah milik Kristus. Sekarang yang harus kita lakukan adalah muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan pernah kita pakai lagi untuk berbuat dosa. No turning back. Ayat yang paling terakhir. Mari persilakan pemain musik bisa maju ke depan. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Ini warning buat kita semua ya. Injil Lukas pasal 4 ayat yang ke-13. Perhatikan ayat ini. Baca lagi sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu. Apa yang terjadi pada ayat ini? Iblis gagal untuk mencoba Yesus. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali pun gagal. Tapi pertanyaannya, apakah iblis menyerah? Ternyata tidak. Ayat ini dia berkata, dia menunggu waktu yang baik. Mungkin hari ini kita sudah punya komitmen, ya Tuhan, saya komitmen untuk tinggalkan dosa.
Saya punya komitmen, saya harus melayani Tuhan. Ya Tuhan, saya harus berkata sekali Yesus tetap Yesus. Tapi ingat, iblis tidak akan pernah menyerah untuk mencobai kita. Untuk meruntuhkan iman kita. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi bertahan di dalam iman. Tidak lagi bertahan di dalam gereja. Kita terlepas dari iman. Tidak lagi menjadi orang-orang percaya kepada Kristus. Kenapa? Karena iblis menunggu waktu yang baik. Suatu saat kita akan hancur kalau kita tidak bertahan di dalam Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan saya akhir sampai di sini. Kunci F. Mari semua kita berdiri. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Haleluya. Haleluya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga kudus selalu. Agar ku menyenangkan-Mu. Agar aku menyenangkan. Semua berkata menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu. Hanya itu kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Senangkan hati-Mu. Oh, hanya itu kerinduan. Lagi menyenangkan-Mu Tuhan. Menyenangkan-Mu. Haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya itu kerinduanku. Amin. Oh, menyenangkan-Mu. Senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Hari ini kita mungkin berkata, Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Jangan sampai besok, jangan sampai ketika keluar dari sini, jangan sampai minggu depan, bulan depan, akhirnya kita mengecewakan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita kembali kepada dosa. Mari kita mau belajar lakukan ini. Saya tidak mau mengajak kalian semua, Bapak Ibu semua untuk maju ke depan, tidak. Tapi di tempat dudukmu, mari kita mau katakan benar-benar, Tuhan, berikan saya kekuatan, kemampuan untuk saya terus menyenangkan hati Tuhan. Amen. Saya mau tetap berkata, sekali Yesus, Amen. tetap Amen. Yesus. Aku mau melupakan yang telah lalu. Tuhan sudah ampuni kita semua. Tuhan sudah basuh. Tuhan sudah beli kita dengan darah yang mahal. Amen. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jangan pernah punya niatan untuk kembali kepada dosa dan kehidupan yang lama. Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita mau pegang janji ini kuat-kuat. Menjadi kerinduan kita, menjadi doa kita semua. Sore hari ini, Tuhan, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Sebagai orang muda, saya mau menyenangkan hati Tuhan. Ya, di tempat dudukmu mari kita sampaikan ini. Tuhan, ku mau menyenangkan. Tidak hanya sekedar kita hafal lagu ini, tapi benar-benar itu keluar dari hati kita semua. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Amin Tuhan. Tuhan,
bentuklah hati ini. Haleluya. Jadi bencana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Seluruh hidupku ku berikan pada Tuhan. Haleluya. Oh, kuduskan hingga kudus selalu, agar ku menyenangkan-Mu, agar aku semua kita katakan menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Amin, amin, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya, ini kerinduan kami. Oh Tuhan, kami mau menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, menyenangkan-Mu. Amin, amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Mari kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan menyenangkan hati Tuhan, itu kerinduan kita. Menyenangkan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami tidak akan melihat ke belakang hidup kami yang penuh dengan kenistaan dosa Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada detik ini, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Mari jemaat lebih lagi menyenangkan Tuhan. Oh, menyenangkan. Kami arahkan hidup kami kepada Tuhan hari ini. Firman-Mu menegur kami Tuhan. Firman-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Bawa hidup kami untuk menyenangkan Tuhan. Oh Tuhan. Lagi, jemaat Tuhan lebih lagi. Ini komitmen kami. Ini komitmen kami Tuhan. Mari Roh Kudus berkarya. Mari Roh Kudus jamah. Mari Roh Kudus jamah kami. Menyenangkan Tuhan. Oh, senangkan. Ini kerinduan kami. Lagi. Biar Tuhan yang jamah hidup kita. Menyenangkan. Oh, menyenangkan-Mu. Senang. Ini komitmen kami Tuhan. Kami mau pandang Yesus. Kami mau pandang Yesus. Haleluya. Haleluya. Jamah. Jamah. Jamah kami Tuhan. Oh, hanya itu kerinduanku. Lagi sekali. Oh, menyenangkan-Mu Tuhan. Senangkan-Mu. Oh, hanya itu kerinduan kami. Ya Tuhan. Mari Roh Kudus jamah kami. Roh Kudus senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Oh, hanya itu kerinduanku Tuhan. Ini kerinduan kami. Hanya itu kerinduanku. Berikan sorak-sorai. Berikan sorak-sorai. Terima kasih
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkomitmen, kami tinggalkan masa lalu. Kami arahkan hidup kami kepada Tuhan. Hidup yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang tetap kuat di tengah-tengah persoalan. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang memberkati hidup kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu yang ambil alih hidup kami, supaya kami mampu berjalan sampai surga. Dan kehidupan kami ke depan, kami akan melihat pertolongan demi pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Terima kasih untuk jamahan-Mu pada sore hari ini. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati hidup kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Ferry Marentek. Tuhan berkati pelayanan di Wonojayagura. Tuhan, kami percaya bahwa ada berkat Tuhan yang Tuhan akan pakai lebih luar biasa lagi, memenangkan banyak jiwa. Dan kami percaya pelayan yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya, Tuhan akan melihat campur tangan Tuhan. Jiwa-jiwa dikirim untuk kemuliaan Tuhan. Berkati keluarga ini, berkati istri, anak, dan jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini kami semua diberkati oleh Tuhan. Kami yang datang dalam kelemahan, kami percaya kami dikuatkan. Kami yang dalam sakit, dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus, kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya setiap pertolongan demi pertolongan kami rasakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami taruh firman-Mu dalam hati kami. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelum memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mengingatkan untuk retreat. Doakan untuk retreat gereja kita di tempat ini diadakan tanggal 24 sampai 25. Ya, jadi sudah minggu yang akan datang. Yang masih mau mendaftar boleh. Ya, sih boleh. Yang mungkin mau menyusul boleh. Dan informasi untuk ibadah-ibadah berjalan seperti biasa, baik ibadah wanita. Ya, ibadah wanita Selasa tetap jam 5 sore, seluruh wanita dan ibu-ibu. Ya, yang wanita dewasa kan boleh datang, dan ibu-ibu. Jadi namanya wanita dan ibu-ibu boleh datang. Ya, wanita dewasa enggak apa-apa. Ya, kemudian ibadah doa pelayan altar tetap hari Jumat dihimbau bagi tim altar untuk wajib datang doa. Jangan lupa hari Jumat ya, kita menyembah Tuhan, kita melayani Tuhan bukan karena kita bisa, kita mampu, tapi karena kita berserah kepada Tuhan. Terima kasih kepada Pak Pendeta Ferry Marentek. Ya, ini rekan saya di KD. Oh, beda KD kita sekarang ya. Saya di Pemuda, Pak Ferry di KD Remaja, tapi sama aja ketemunya di Youth Camp. Makanya semangatnya Spirit Youth Camp. Itu sudah promosi tadi. Ya, energik itu tema Youth Camp kita tahun ini. Kebetulan Pak Ferry Marentek ketua panitia. Nah, siapa tahu ada promo anak-anak remaja saya di Korting, begitu enggak apa-apa. Ini ketua panitianya Youth Camp soalnya. Puji Tuhan. Ya, energik untuk tahun yang akan datang. Makanya penuh energik katanya dia. Puji Tuhan. Ya. Makasih, mari saya mengundang tim kolektan untuk bisa ada di depan, kita memberikan persembahan yang terbaik. Sekali lagi doakan untuk acara retreat kita, Pak Ibu. Ya, karena ada mungkin 120 ya yang jemaat. Sudah datang bersama istri. Anak tidak ikut. Oke. Berikan yang terbaik untuk setiap persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kita sudah diberkati dengan firman. Atau mungkin ada yang persembahan QRIS, bisa langsung di-scan aja di amplop ada. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu dan hari ini ketika kami sudah diberkati, dipulihkan oleh kebenaran firman-Mu. Hari ini kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kami percaya yang terbaik kami akan persembahan kepada Tuhan, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Kami memberi penuh sukacita dan penuh ucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Sampai Bapak Ibu dengan persembahan, kita pulang dengan penuh sukacita, kita pulang dengan bahagia hari ini karena Tuhan sudah memberkati kita. Amin. Lagi. Sama-sama penuh sukacita dalam Tuhan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada
setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku bahagia, membuatku bahagia. Bersukacita. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Asik. Kita bersukacita karena Kristus hari ini yang sudah berikan persembahan. Mari sama-sama kita berdiri di hadapan Tuhan. Sama-sama. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semuanya sama-sama. Yesus, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir siap. Goyang yo, menari bergembira bersamamu Yesus. Goyang kiri kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari, sukacitaku dalam. Oke, sebelum kita pulang, kita berbahagia hari ini karena Tuhan ya. Sama-sama, Yesus kaulah, sama-sama. Yesus kaulah selalu hadir setiap saat. Hatiku, amin, bersamamu. Yuk kanan kiri sama-sama, kanan kiri ke depan, mari semua menari bergembira, sukacitaku dalam lagi. Yesus, oh Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Amin. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Amin. Menari bergembira, sukacitaku dalam sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Sukacita, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersukacita karena siapa? Karena Yesus. Kalau kita bersukacita karena siapa? Sekali kita bersukacita karena siapa? Mari angkat kedua tanganmu sama-sama, katakan. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, karena kasih. Lagi sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan. Mari kedua tangan lebih tinggi lagi dengan iman penuh komitmen. Oh sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku. Bapak Pendeta Ferry Maretek untuk doa berkat sekali. Lagi sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena
ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya. Sebelum kami pulang tinggal ke tempat ini, Tuhan Yesus, kami mohon berkat-Mu buat seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Mereka yang bekerja, berkati pekerjaan mereka. Mereka yang memiliki usaha, berkati usaha mereka. Mereka yang berjualan, berkati jualan mereka. Berkati masa-masa muda, berkati masa depan mereka. Orang-orang muda terus mereka pakai menjadi Allah Tuhan. Apapun yang mereka rindukan, yang mereka pergumulkan, yang mereka cita-citakan, mari Tuhan, Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Saat kami datang, kami sedang sakit, kami percaya sore hari ini kami dijamah, kami disembuhkan oleh Tuhan. Saat kami datang dengan pergumulan, dengan beban yang begitu berat, ketika kami pulang sebentar, kami dilepaskan dan alami kemenangan dari Tuhan. Meteraikan firman-Mu buat kami semua, supaya kami terus berpegang teguh dengan firman-Mu. Kami tidak goyah, kami terus tetap kuat dan terus bertahan, supaya kami terus memiliki komitmen, sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami semua akan berpisah tinggalkan tempat ini. Tuhan pimpin, Tuhan jaga, tibakan di rumah masing-masing dalam keadaan selamat. Tangan-tangan yang sudah terulur berkorban mengembalikan milik Tuhan, Tuhan membalas dengan lipat kali ganda. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Mari semua kita mengangkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari putranya yang tunggal, penghiburan, sukacita, persekutuan dari Allah Roh Kudus, kiranya terus menyertai, memberkati kita semua mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Immanuel, Allah beserta dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Ku cinta Kau, rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun hingga ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tuntunku lewati api, dalam gelap Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapa-Ku dan sahabat-Ku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan.
nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Kebaikan-Mu Tuhan sertai langkahku. Aku berserah datang menyembah hidupku bagi-Mu. Kebaikan-Mu Tuhan berkati hidupku. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Oh, and all my life You have been faithful. And all my life You have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God.